Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faqala tabarakallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis mulia, majelis yang dibarokai oleh Allah Ta'ala. Semoga dengan wasilah dan perantara majelis ini kita diberi ketentraman jiwa, sakinah, rahmat dari Allah Ta'ala. Karena hiburan orang mukmin ini ya begini nih, kata Nabi itu, beliau mengatakan, taskunu qalbur rajul mu'min fi majlis ilmi wa fil mar'ati salihah. Hiburan orang mukmin yang membuat kita tentram itu di dua tempat, kata Nabi. Yang pertama, ketika kita kumpul di majelis-majelis ilmu, karena saat itu kita didatangi para malaikat, didoakan. Kemudian yang kedua, ketika punya istri salihah. Wah, itu kalau di dua ini kita nggak seneng, itu ada indikasi iman kita nggak beres. Karena ketika kita ketemu di majelis ilmu, itu kita ketemu dengan saudara mukmin, hati kita senang. Kemudian kita berkumpul ini dalam rangka amal jama'i. Ini juga membuat senang. Kata Umar bin Khattab begini, Pak. Beliau mengatakan, ma baqiya min ladati dunya ila salasah. Tidak ada yang membuat orang mukmin itu senang hidupnya kecuali tiga. Liqaul ihwan, nomor satu itu ketemu ihwan. Yang kedua sholatul jamaah. Yang ketiga apa? Amalun soleh. Kalau di tiga ini kita nggak seneng, ketemu saudara nggak seneng, sholat di masjid ya rapati seneng. Nek toko keri mulih dhisik, terus ketemu ra gelem salam. Kemudian amal sifatnya jama'i kayak pengajian bareng nggak seneng. Rombongan sik kelompok-kelompok nenggon kebaikan nggak seneng. Wah, itu imannya nggak beres itu. Masalahnya saya nemukan ada model-model makhluk aktivis modelnya itu kayak gitu itu. Ketemu saudara rapati seneng, disalami ora gelem. Nang masjid ngono ki ora betah, masbuk terus. Nek mulai dhisik dhewe. Masalahnya parkirannya kan ngedang-dangi dalan, kan telat itu akhirnya mulai kudu dhisik dhewe. Terus ada kegiatan sifatnya jama'i yang nggak datang. Ini imannya nggak beres itu. Jamaah rahimakumullah. Maka kita syukuri kita bisa berkumpul di majelis ini. Bahkan kalau Nabi mengatakan majelis ilmu itu ternyata salah satu wasilah kita untuk supaya gampang masuk surga. Pengen masuk surga toh? Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau usaha menempuh jalan mencari ilmu, maka usaha dia dibayar dengan dimudahkan masuk surga. Jadi yang dibayar masuk surga itu usahanya mencari ilmu. Salakat tariqan itu menempuh jalan, bukan sekedar dapat ilmu. Kalau dapat ilmu sekarang gampang, lewat WA bisa, lewat medsos bisa, download lewat YouTube ya bisa. Tapi barokahnya, usahanya itu yang dinilai itu adalah usahanya. Karena ngaji itu intinya ya ketemu dengan saudara. Kemudian dengan ketemu itu didoakan para malaikat. Antum kalau cuma lewat HP, lewat medsos ini kan ungsume dorang daring online ngono kuwi. Oh ya enggak dapat doanya malaikat. Terus enggak ketemu saudara muslim, hatinya enggak bisa hidup. Nabi mengatakan nadhurul mu'min al mu'min tajilul qulub. Memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain, itu yang akan menghidupkan hati. Jamaah rahimakumullah, maka kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang beda ini, enggak kayak biasanya di situ itu. Alhamdulillah cerah, moga-moga enggak hujan. Jamaah rahimakumullah, saya diamanai panitia untuk menyampaikan tema berkaitan manajemen amal di bulan Ramadan. Kita kan mau kedatangan tamu namanya Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang dibarokai. Kata Nabi, Syahrul Mubarak, yang mana di situ banyak keutamaan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Salah satunya kata Nabi, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan.
Kalau kedatangan tamu mulia kayak gini kan tentu kita mesti punya persiapan gitu. Kemarin sekitar 2 bulan yang lalu Bapak Bupati Karanganyar mau berkunjung ke kampung saya. Wah, Pak Lurai ngasih pengumuman, saudara-saudara ngasih nang masjid-masjid dikumpul ke kabeh karena Bapak Bupati besok hari Sabtu mau ke sini, maka tolong ya toh tembok-tembok dicat. Boleh berharap ketekan bupati masih petetan apa gambar-gambar ini hiasan-hiasan ditaruh di pinggir jalan. Ibu-ibu nanti pagi mandi semua ya. Waduh, sik rata wadus kon adus ya toh. Bocah-bocah cilik sik meler-meler enggak boleh keluar dulu. Memean-memean ditaruh di dalam. Berharap ketekan bupati kaya ngono kuwi ya toh. Ini kita mau kedatangan bulan Ramadan. Ndah piye nek misalnya ketekan presiden, saya bayangkan kayak apa itu. Ini jauh lebih mulia dibanding sekedar presiden, dibanding sekedar bupati itu tadi ya toh. Maka harusnya kita punya persiapan, jangan sampai kita kemudian nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan. Ini ada laknat dari Jibril. Ada hadis yang menjelaskan gini, rogiba anfin man dakhala fir Ramadan wa tarakuha fala yughfar lahu min dzanbihi. Celaka betul rogiba anfin itu terjemahnya mungkin sekarang ini kok yo nemen-men, keterlaluan, sungguh terlalu. Waduh. Kenapa? Siapa yang ketemu Ramadan kemudian dia ditinggalkan bulan itu tapi dosanya nggak bersih, itu jangan terlalu. Sebetulnya ada 3 ini, maksudnya wasiat Jibril kepada Nabi itu ada 3. Pertama, rogiba anfin man zakara ismuhu fala yusallu alaihi. Celaka betul kok yang nemen orang yang mendengar namaku disebut tapi nggak bersolawat, itu jangan nemen wi. Berarti kan wongnya pelit. Kata Nabi, al-bakhil, orang pelit itu siapa? Man dzukira ismuhu fala yusallu alayya. Siapa yang disebut nama Rasulullah tapi nggak mau bersolawat. Antum kalau nonton film-film sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, apa penaklukan Konstantin itu, kemudian apa Muhammad Al-Fatih atau Ertugrul atau kebangkitan Turki Utsmani, itu semua ulama-ulama dulu, semua pahlawan Islam itu kalau di film itu Pak ya, itu kalau di situ dibacakan nyebut nama sebagaimana Rasulullah bersabda, itu mereka langsung merunduk terus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Gitu hormatnya. Ada yang begitu mulianya tapi jangan kebablasan. Ada sih kebablasan ngasih memuliakan solawatnya, ngasih tawasul kepada Nabi, tawasal Nabi bismillah wabil hadi Rasulillah, itu kemudian berlebihan sampai kemudian anta samsun, anta badrun, anta nurun faukon nuri, itu kepada Nabi loh ya. Anta iksiru wa ghali, engkau yang menghilangkan kesusahan hidupku, anta misbahus suduri. Wah, lagune selawat aku seneng gue ya, tapi coba antum bayangkan artinya itu, itu minta kepada Nabi, ya toh. Gimana itu kalau apa salawat-salawat yang berlebihan? Makanya kita cukup bersolawat sebagaimana para malaikat bersolawat, itu yang pertama. Tapi kita nggak kaji ini, ya toh. Kan yang kita kaji yang ketiga itu. Kan ada 3 wasiat Jibril. Pertama itu, yang kedua apa? Rogiba anfin, celaka betul, kok ya terlalu. Man adroka syekhul kabir, siapa yang memiliki orang tua yang sudah jompo, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya jompo, fala yadkhulul jannah, tapi kok yo enggak masuk surga, kok ya kebangetan men gitu loh. Padahal Nabi mengatakan al walidain awsatu abwabul jannah, orang tua itu pintu surganya paling tengah, paling jujuk, paling cedek. Kalau pintu surga kan banyak, dalam hadis itu ada babu sodako, ada pintu surga namanya pintu sedekah, orang yang ahli sedekah masuk surga lewat pintu sedekah. Ada yang babul jihad, masuk surganya lewat pintu jihad. Tapi ada pintu surga yang paling cedek, paling jujuk, paling lebar, apa itu? Walidain, orang tua. Kok repot-repot adoh-adoh ya toh, sampai kemana-mana ngejar surga itu di dalam rumah itu loh, ada surga kita. Antum kalau baik sama orang tua nggak ada balasannya kecuali surga. Amalan yang pahalanya langsung dibayar cash di dunia, karena utang itu ada 2 kata Nabi itu ya toh. Pertama merampas hak, itu balasannya langsung. Yang kedua jahat sama orang tua. Dzunubani kabironi yu'adzibani uqubatu ma fid dunya qabla al-akhirah. 2 dosa yang disegerakan adabnya, langsung bayarannya dibayar cash sebelum dia mati di dunia. Apa itu? Ya jahat sama orang tua, sama yang kedua merampas hak. Apalagi wis merampas hak tambah meneh rapi karo wong tua, wis langsung setruk ning donya kuwi ya toh.
terus orang mati ra urip, pokoknya mesti rekoso. Walaupun warisannya oke, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun bisnisnya lancar, nek rapi karo wong tua hancur. Kebalikannya, walaupun kita desa ora sekolah, walaupun ra entuk warisan, walaupun pendidikannya nggak dhuwur-dhuwur amat aja, tapi kalau dia baik sama orang tua, mesti sehat, mesti lancar rezekinya, mesti diperbagus ekonominya, dan anak-anaknya mesti baik sama dia. Karena utang, kata Nabi, al-walidain birrul walidain dinun wa dainun. Berbakti sama orang tua itu karena din dan karena utang. Din wa dain, din itu agama, dain itu utang. Jadi antum baik sama orang tua itu bukan karena balas jasa, tapi karena din. Nah, balas jasa nggak iso Pak, balas jasa orang tua. Orang tua nggak pernah ninggalkan kita ketika kecil. Kita orang tua ditinggal terus, ya toh. Masih nge-SMS ngajak pulang aja nggak mau. Ibu kangen le, ngono ya ora gelem jedul. Kemudian ada nggak orang tua, pokoknya nggak iso lah balas jasa orang tua. Wong ada sahabat yang gendong ibunya dari Madinah ke Mekah terus diputer-puter ke Ka'bah, pulang lagi, terus dia ngomong ke Nabi, ya Rasul, hal jazaituha, wahai Nabi, apakah saya sudah balas jasa orang tua? Nabi mengatakan la syai, belum. Walau kana batotan wahidatan, bahkan balas ngeden pisan aja ra iso. Ya toh, kenapa? Karena gini, Nabi mengatakan huma tahdumuka turidu hayataka. Orang tuamu ki nek ngopeni dirimu itu daya-daya kowe ben urip, wa anta tahdumuha turidu mautaha. Tapi nek kamu ngopeni wong tua, kowe ngarep-arep mati. Pamane nek wis tuwek ya toh, mesti ora patek ikhlas ngono kuwi. Basan mati ngono ya ngomong kuwi pokoke poman kidul kono tak pek lho ya. Masalah iki aku sik ngopeni simbok. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang ketiga ini yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis mulia, majelis yang dibarokai oleh Allah Ta'ala. Semoga dengan wasilah dan perantara majelis ini kita diberi ketentraman jiwa, sakinah, rahmat dari Allah Ta'ala. Karena hiburan orang mukmin ini ya begini nih, kata Nabi itu, beliau mengatakan taskunu qalbur rajul mu'min fi majlis ilmi wa fil mar'ati salihah. Hiburan orang mukmin yang membuat kita tentram itu di dua tempat, kata Nabi. Yang pertama ketika kita kumpul di majelis-majelis ilmu, karena saat itu kita didatangi para malaikat, didoakan. Kemudian yang kedua ketika punya istri salihah. Wah, itu kalau di dua ini kita nggak seneng itu ada indikasi iman kita nggak beres. Karena ketika kita ketemu di majelis ilmu, itu kita ketemu dengan saudara mukmin, hati kita senang. Kemudian kita berkumpul ini dalam rangka amal jama'i. Ini juga membuat senang. Kata Umar bin Khattab begini, Pak. Beliau mengatakan, "Ma baqiya min ladati dunya ila salasa." Tidak ada yang membuat orang mukmin itu senang hidupnya kecuali tiga. Liqaul ihwan. Nomor satu itu ketemu ihwan. Yang kedua sholatul jamaah. Yang ketiga apa? Amalun soleh. Kalau di tiga ini kita nggak seneng, ketemu saudara nggak seneng, sholat di masjid ya rapati seneng. Nek toko keri mulih dhisik, terus ketemu ra gelem salam. Kemudian amal sifatnya jama'i kayak pengajian bareng nggak seneng. Rombongan sik kelompok-kelompok nang kebaikan nggak seneng. Wah, itu imannya nggak beres itu. Masalahnya saya nemukan ada model-model makhluk aktivis modelnya itu kayak
gitu itu. Ketemu saudara rapati seneng, disalami ora gelem. Nang masjid ngono ki ora betah, masbuk terus. Nek mulai dhisik dhewe. Masalahnya parkirannya kan ngedang-dangi dalan kan telat itu akhirnya mulai kudu dhisik dhewe. Terus ada kegiatan sifatnya jama'i yo enggak datang. Ini imannya enggak beres itu. Jamaah rahimakumullah. Maka kita syukuri kita bisa berkumpul di majelis ini. Bahkan kalau Nabi mengatakan majelis ilmu itu ternyata salah satu wasilah kita untuk supaya gampang masuk surga. Pengen masuk surga toh? Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau usaha menempuh jalan mencari ilmu, maka usaha dia dibayar dengan dimudahkan masuk surga. Jadi yang dibayar masuk surga itu usahanya mencari ilmu. Salakat torikon itu menempuh jalan, bukan sekedar dapat ilmu. Kalau dapat ilmu sekarang gampang, lewat WA bisa, lewat medsos bisa, download lewat YouTube ya bisa. Tapi barokahnya usahanya itu yang dinilai itu adalah usahanya. Karena ngaji itu intinya ya ketemu dengan saudara, kemudian dengan ketemu itu didoakan para malaikat. Antum kalau cuma lewat HP, lewat medsos ini kan ungsume dorang daring online ngono kuwi. Oh ya enggak dapat doanya malaikat, terus enggak ketemu saudara muslim, hatinya enggak bisa hidup. Nabi mengatakan nadhurul mu'min al mu'min tajilul qulub. Memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain itu yang akan menghidupkan hati. Jamaah rahimakumullah, maka kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang beda ini, enggak kayak biasanya di situ itu. Alhamdulillah cerah, moga-moga enggak hujan. Jamaah rahimakumullah, saya diamanai panitia untuk menyampaikan tema berkaitan manajemen amal di bulan Ramadan. Kita kan mau kedatangan tamu namanya Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang dibarokai. Kata Nabi Syahrul Mubarak, yang mana di situ banyak keutamaan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Salah satunya kata Nabi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kedatangan tamu mulia kayak gini kan tentu kita mesti punya persiapan. Gitu. Kemarin sekitar 2 bulan yang lalu Bapak Bupati Karanganyar mau berkunjung ke kampung saya. Wah, Pak Lurah ngasih pengumuman, saudara-saudara masih nang masjid-masjid dikumpul ke kabeh karena Bapak Bupati besok hari Sabtu mau ke sini, maka tolong ya toh tembok-tembok dicat. Boleh berharap ketekan Bupati masih petetan apa gambar-gambar ini hiasan-hiasan ditaruh di pinggir jalan. Ibu-ibu nanti pagi mandi semua ya. Waduh, sik rata wadus kon adus ya toh. Bocah-bocah cilik sik meler-meler enggak boleh keluar dulu. Memean-memean ditaruh di dalam. Ngarep ketekan bupati kaya ngono kuwi ya toh. Ini kita mau kedatangan bulan Ramadan. Ndah piye nek misalnya ketekan presiden, saya bayangkan kayak apa itu. Ini jauh lebih mulia dibanding sekedar presiden, dibanding sekedar bupati itu tadi ya toh. Maka harusnya kita punya persiapan, jangan sampai kita kemudian nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan. Ini ada laknat dari Jibril. Ada hadis yang menjelaskan gini, rogiba anfin man dakhala fir Ramadan wa tarakuha fala yughfar lahu min dzanbihi. Celaka betul rogiba anfin itu terjemahnya mungkin sekarang ini kok yo nemen-men, keterlaluan, sungguh terlalu. Waduh. Kenapa? Siapa yang ketemu Ramadan kemudian dia ditinggalkan bulan itu tapi dosanya nggak bersih, itu jangan terlalu. Sebetulnya ada 3 ini, maksudnya wasiat Jibril kepada Nabi itu ada 3. Pertama, rogiba anfin man zakkara ismuhu fala yusallu alaihi. Celaka betul kok yang nemen orang yang mendengar namaku disebut tapi nggak bersolawat, itu jangan nemen wi. Berarti kan wongnya pelit. Kata Nabi al-bakhil, orang pelit itu siapa? Man dzukira ismuhu fala yusallu alayya. Siapa yang disebut nama Rasulullah tapi nggak mau bersolawat. Antum kalau nonton film-film sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, apa penaklukan Konstantin itu, kemudian apa Muhammad Al-Fatih atau Etugrul atau
kebangkitan Turki Utsmani, itu semua ulama-ulama dulu, semua pahlawan Islam itu kalau di film itu Pak ya, itu kalau di situ dibacakan nyebut nama sebagaimana Rasulullah bersabda, itu mereka langsung merunduk terus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Gitu hormatnya. Ada yang begitu mulianya tapi jangan kebablasan. Ada sih kebablasan ngasih memuliakan sholawatnya, ngasih tawasul kepada Nabi, tawasal Nabi bismillah wabil hadi Rasulillah, itu kemudian berlebihan sampai kemudian anta samsun, anta badrun, anta nurun faukon nuri, itu kepada Nabi loh ya. Anta iksiru wa ghali, engkau yang menghilangkan kesusahan hidupku, anta misbahus suduri. Wah lagune sholawat aku seneng ya, tapi coba antum bayangkan artinya itu. Itu minta kepada Nabi ya toh. Gimana itu kalau sholawat-sholawat yang berlebihan? Makanya kita cukup bersolawat sebagaimana para malaikat bersolawat, itu yang pertama. Tapi kita nggak kaji ini ya, kan yang kita kaji yang ketiga itu. Kan ada 3 wasiat Jibril. Pertama itu, yang kedua Pak, rogiba anfin, celaka betul kok ya terlalu. Man adroka syekhul kabir, siapa yang memiliki orang tua yang sudah jompo, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya jompo, fala yadkhulul jannah, tapi kok yo enggak masuk surga, kok ya kebangetan men gitu loh. Padahal Nabi mengatakan al walidain awsatu abwabul jannah, orang tua itu pintu surganya paling tengah, paling jujuk, paling cedek. Kalau pintu surga kan banyak. Dalam hadis itu ada babu sedekah, ada pintu surga namanya pintu sedekah, orang yang ahli sedekah masuk surga lewat pintu sedekah. Ada yang babul jihad, masuk surganya lewat pintu jihad. Tapi ada pintu surga yang paling cedek, paling jujuk, paling lebar. Apa itu? Walidain, orang tua. Kok repot-repot adoh-adoh ya toh, sampai kemana-mana ngejar surga itu di dalam rumah itu loh, ada surga kita. Antum kalau baik sama orang tua nggak ada balasannya kecuali surga. Amalan yang pahalanya langsung dibayar cash di dunia, karena utang itu ada 2 kata Nabi itu ya toh. Pertama merampas hak, itu balasannya langsung. Yang kedua jahat sama orang tua. Dunubani kabironi yu'adzibani uqubatu ma fid dunya qabla al-akhirah. 2 dosa yang disegerakan adabnya, langsung bayarannya dibayar cash sebelum dia mati di dunia. Apa itu? Ya jahat sama orang tua, sama yang kedua merampas hak. Apalagi wis merampas hak tambah meneh rapi karo wong tua, wis langsung setruk ning donya kuwi ya toh. Terus orang mati ra urip, wis pokoke mesti rekoso. Walaupun warisane akeh, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun bisnisnya lancar, nek rapi karo wong tua hancur. Kebalikannya, walaupun kita desa ora sekolah, walaupun ra entuk warisan, walaupun pendidikannya enggak dhuwur-dhuwur amat aja, tapi kalau dia baik sama orang tua, mesti sehat, mesti lancar rezekinya, mesti diperbagus ekonominya, dan anak-anaknya mesti baik sama dia. Karena utang, kata Nabi, al-walidain birrul walidain dinun wa dainun, berbakti sama orang tua itu karena din dan karena utang. Din wa dain, din itu agama, dain itu utang. Jadi antum baik sama orang tua itu bukan karena balas jasa, tapi karena din. Balas jasa nggak iso Pak, balas jasa orang tua. Orang tua nggak pernah ninggalkan kita ketika kecil. Kita orang tua ditinggal terus ya toh. Masih nge-SMS ngajak pulang aja nggak mau. Ibu kangen le, ngono ya ora gelem jedul. Kemudian ada nggak orang tua, pokoknya nggak iso balas jasa orang tua. Wong ada sahabat yang gendong ibunya dari Madinah ke Mekah terus diputer-puter ke Ka'bah, pulang lagi, terus dia ngomong ke Nabi, ya Rasul, hal jazaituha, wahai Nabi, apakah saya sudah balas jasa orang tua? Nabi mengatakan la syai', belum. Laukana batotan wahidatan, bahkan balas ngeden pisan aja ra iso. Ya toh, kenapa? Karena gini, Nabi mengatakan huma tahdumuka turidu hayataka. Orang tuamu ki nek ngopeni dirimu itu daya-daya kowe ben urip, wa anta tahdumuha turidu mautaha. Tapi nek kamu ngopeni wong tua, kowe ngarep-arep mati. Pamane nek wis tuwek ya toh, mesti ora patek ikhlas ngono kuwi. Basan mati ngono ya ngomong kuwi pokoke poman kidul kono tak pek lho ya. Masalah iki aku sik ngopeni simbok. Jamaah rahimakumullah. Nah yang ketiga ini yang akan kita kaji. Makanya kertasnya jadi rendah. Oh misalnya koran itu kepidak-pidak diobong, gue buntel tempe, gue keset ngono ya ora apa-apa. Coba kalau Quran, siapa yang berani melecehkan Quran? Oh, karena apa? Ditulis kalamu wah podo, kertas-kertasnya jadi mulia. Karena itu
Oh, yang kedua, yang ketiga. Nih, Quran itu apa? Quran itu kata Nabi manzilah, membuat level kita di surga paling tinggi. Jadi gini Pak, nanti semua ini bapak-bapak ibu semuanya itu sebelum masuk surga, yang masuk surga itu ada hadis yang menjelaskan semuanya akan dites oleh Allah Ta'ala untuk baca Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi. Dikatakan kepada orang yang mau masuk surga, bacalah Quran wartaqi, kemudian naiklah kamu ke dalam surga. Fa inna manzilatuka akhiru ayatin taqra'uha. Nanti level kamu di surga itu ayat yang terakhir kamu baca. Makanya kalau apalannya oke, levelnya paling tinggi, baca Fatihah, terus Anas, yes, masuk surganya levelnya. Coba kalau bacanya Al-Fatihah terus sampai Anas, tapi lewat jalur resmi Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai Anas, oh itu surganya paling tinggi Pak. Al-Baqarah pun hafal dereng? Ya belum. Nah, Al-Fatihah jelas hafal kabeh. Kenapa? Diulang-ulang. Makanya tadi MC aja ngomong, moga acara pengajian kita buka dengan Al-Fatihah. Akhirnya hafal, kita tutup dengan Al-Fatihah. Apa-apa Al-Fatihah. Ya toh. Mari gaple kita buka dengan Al-Fatihah. Ngajar judi barang nggo Al-Fatihah. Ya toh, wong mati barang kirim-kirim Fatihah. Nah, coba ganti sik ben hafal ki Al-Baqarah ngono. Monggo pengajian di Ahad pagi hari ini kita buka dengan Al-Baqarah. Nah, ngono ngolah hafal suwe-suwe. Alhamdulillah pengajian sudah selesai. Mari kita tutup pengajian di pagi hari ini dengan Ali Imran. Wes hafal suwe-suwe ya toh. Kasih do ngaji. Mas gedawan ini. Tapi gitu, level kita di akhirat itu tergantung bacaan terakhir yang kita baca. Tuh Al-Quran tuh gitu. Makanya Al-Quran ini ya itu begitu banyak manziannya. Bahkan yang keempat ini, Al-Quran itu menjadi syafa'ah, penolong. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca terus Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Karena Al-Quran nanti di akhirat akan menjadi penolongmu. Ketika orang itu di alam kubur Pak, dalam hadis itu, maka malaikat akan menyiksa dia datang min qibali ra'sihi, lewat jalur atas kepalanya. Fa dafa'ul Quran, maka Quran yang akan menolaknya, membela dia. Wa ya'ti ilaihi min qibali rijlihi, maka malaikat akan datang lewat jalur kakinya. Faddafahu qaddamahu yamsi ilal masajid, maka kakinya akan menolak untuk melindungi dia karena digunakan untuk melangkah ke masjid. Kemudian wa ya'ti ilaihi min qibali yadayhi, maka malaikat akan datang dari jalur tangannya. Faddafahu yadahu yu'ti ilaihi shadaqah, maka tangan akan menolak dengan sedekah yang dia lakukan. Nah, gitu. Jadi dua antisipasi. Tapi antisipasi yang paling tinggi dari Al-Quran itu penolong. Makanya target sekarang ini, mulai sekarang latihan baca terus ya toh. Anaknya di pondok ke nang pondok tahfidz baca Quran, bapaknya atau maca Quran, terus anaknya telepon, "Bi, apalanku angel iki aku arep tes 20 juz ora mlebu-mlebu. Kowe iki kurang mujahadah kok le." Kurang mujahadah. Lah bapak maca Quran mboten? Ya ora. Oh bapak ya ora tau maca lho. Arep Ramadan, mumpung arep Ramadan ini diperbanyak baca Quran. Antum ngerti? Para sahabat itu punya target, Pak. Nabi kalau bulan Ramadan khatamnya 17 kali. Nabi Rasulullah itu, ya toh? Karena nanti pas sebelum itikaf khatam 7 kali, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Nanti 10 hari terakhir Nabi itu khatamnya 10 kali. Sedino khatam pisan, dino khatam pisan. 10 hari terakhir berarti khatam ping 10, sawan 15 juz, sebengi 15 juz. Kalau Umar bin Khattab khatamnya 15 kali. Kuwi targete Umar bin Khattab kan dek ben ngono kuwi. Kalau Ali bin Abi Thalib khatamnya 13 kali. Karena sebelum itikaf dia khatamnya 3 kali biasanya. Nanti itikaf 10 hari terakhir khatam 10 kali. Kalau Utsman bin Affan ini sangar banget ini. Khatamnya 30 kali. Wes pokoknya bendino khatam pisan. Sawan 15 juz, wengi 15 juz terus ke Ramadan terakhir. Nah Imam Syafi'i, gue luwes ganas mana ini? Kenapa? Karena khatamnya 1 bulan Ramadan dalam riwayat itu Imam Malik yang katakan sesungguhnya ya karena Imam Syafi'i yukhtamul Quran fi Ramadan sittina marah. Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran bulan Ramadan 60 kali. Sedino khatam pindo, sawan khatam sewengi khatam. Loh, apa entuk Pak? Boleh. Nek bulan Ramadan itu boleh.
Yang nggak boleh itu kalau bulan-bulan selain bulan Ramadan itu memang nggak boleh menghatamkan kurang dari 3 hari. Tapi kalau bulan Ramadan bulan untuk baca di pol-pol ke, baca itu nyata. Karena kesempatan dulu siapa namanya pahlawan perang Khalid bin Walid itu beliau pernah nangis gara-gara ketika sibuk berperang 3 hari nggak sempat baca Quran, terus dia pulang terus ngomong kepada Quran, ya Quran, ya shaghaltu anka bil jihad, saya minta maaf, saya tuh terlalu disibukkan perang sehingga saya nggak sempat baca. Ngono kuwi nangis kok, Pak, karena repot li perang. Kuwi ngasih ra iso maca Quran 3 dina nangis kok, ngono kuwi minta maaf kok. Tapi alasannya kan member to kuwi. Wong perang ki nek ora mateni pateni lho, Pak. Nek ora manah dipanah, nek ora bedil gebedil, nek ora nembak ketembak. Ha ngono ki terus ora sempat maca Quran kan rodok-rodok member. Ha ini saya pengen tanglet jenengan niku. Misale 3 dina ora maca Quran ku alasane sik rodok member napa? Ngapunten, waduh aku ora iso maca Quran ki. Aku anu ungsum jagong. Ha iki repot iki, aku lagi tender, lagi alasane kok rapati berkualitas ngono kuwi. Nek alasane perang ngono rodok-rodok mending. Begitu ya. Jadi kaitan Quran ini dibikin target. Maka antum sekarang bikin target, caranya ini manajemennya gitu. Pokoknya target nek perlu bikin kayak jurnal pengajian di Tawangmangu, Pak. Kita ada beberapa klub pengajian yang kita setting kayak halaqah itu, itu kita edari semacam jurnal, juklis pengecekan. Nanti ditarget ini ibu-ibu ya khatamnya 3 kali, bapak-bapak 3 kali khatam. Nanti targetnya tiap hari nyentrangi itu bacanya sehari berapa juz. Nanti sak klubnya ngasih hadiah yang juara 1. Nanti kalau digabung semuanya yang nomor 1 dari Muslimah Center Tawangmangu, itu yang mengakomodir pengajian ibu-ibu itu ngekei hadiah khusus gitu ya toh, si juara umum. Neng bukan karena hadiah, karena ngejar hadiah ndak, tapi dengan adanya target itu semangat gitu loh. Wah, target khatam ping telu berarti 10 dino kudu khatam. Nek 10 dino khatam berarti sedino kudu minimal 3 juz. Kalau 3 juz alah gampang no. Ya bar subuh sak jongokan sak juz. Engko karek trenceng sak juz ya, karek sak juz iki santai no, tadarusan bengi turah no ya toh. Ngono misale turah iso untuk 5 juz, duwe stok mbok sesuk 2 juz ya gitu. Jadi dia punya target rata-rata. Ini ibu-ibu di Tawangmangu kita bikinkan jurnal, Pak. Ya jurnal qiraah bulan Ramadan itu qiraahnya per hari. Nanti khatam 3 kali targetnya. Wih, ternyata ada yang khatam 4 kali, ada yang khatam 5 kali. Ya tunggu 3 hadiah. Ya, itu akhirnya ibu-ibu tua itu ternyata dia sama sekali nggak ada ngejar kok hadiah ngono kuwi. Tapi dengan begitu itu dia merasa termotivasi terus karena enek kertasnya itu tadi loh. Wah, ini enek kertasnya dicentrang tiap hari. Engko pas pengajian di absen. Ibu fulan ya toh, berapa juz? Alhamdulillah sudah juz 20. Alhamdulillah. Fulan dipanggili satu-satu. Nah, pengajian kan di absen. Ya toh, qiraahnya berapa, infaknya berapa, ngono-ngono kuwi. Jadi pengajiannya intensif ngono wae ya toh. Jamaah rahimakumullah. Ini amalan yang pertama nggih, qiraah Quran disiapkan. Nek perlu tuku Quran sik anyar. Nek kira-kira Qurane keciliken le maca rapati cetha, tuku sik gedhe. Ya toh. Wong kira-kira maca Quran gedhe kleruk dadak tuku cilik barang. Masih tuku cilik bianget ngawale maca nganggo mikroskop. Ya toh. Enek lho Quran stambul cilik bianget itu karepe piye ngono ya toh. Wong kira-kira jelas sisan, rasa demaneman, rodok larang rapopo, tuku sik apik sisan. Duit tok demaneman, ya toh. Jadi begitu nek perlu aja gentenan karo bojone kaya kancaku kae ya toh. Qur'ane genti-genten, bacan bojone maca, halamane dipindah, diwaca bojone dipindah meneh. Ha iki aku baleni meneh iki, Pak. Le maca baleni meneh. Ha tibake Qur'ane seleh bojoku, Qur'an kok gentenan. Piringmu pira? Piringku 3 lusin, Pak. Qur'ane apa piring 3 lusin kok Qur'an sitok ya ora ngisen-ngisen nggih ya toh. Akhire tuku meneh. Ya. Jadi gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini amalan yang harus kita lazimi nanti bulan Ramadan, sedekah. Karena Nabi menjelaskan bahwa afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah ketika bulan Ramadan. Sini Nabi kan sudah sangat dermawan toh. Nabi mengatakan
wa kana rasul ajwadun nas. Nabi itu manusia paling dermawan. Wa kana yakunu ma ajwadu fi Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Karihal mursalah. Nek bulan Ramadan itu Pak, Nabi nek sedekah wis kaya angin berembus, wis kaya orang mikir butuh nyo. Memang gitu. Banyaknya pengeluaran sebanding dengan banyaknya pemasukan. Nek antum pengen diberi banyak rezeki oleh Allah Ta'ala, dapat dibagi, dibablaske. Kata Nabi, la yadumu ni'ma illa bisalasa. Nikmat itu Pak tidak akan awet menjadi milik kita kecuali dengan 3 cara mengawetkan nikmat biar melekat pada diri kita. Pertama Pak, disyukuri. Yang kedua Pak, bitasarufi, didistribusikan, dapat 12K. Nanti Allah tambahi terus. Antum punya ilmu, sebarkan, Allah tambahkan ilmu. Antum punya duit, bagi-bagi, nanti tambahi duit. Enggak akan berkurang duit kita dengan sedekah. Kata Nabi, mana qasat mal bis sadaqah. Enggak akan berkurang dengan sedekah. Bal yasdad, bertambah. Apalagi bulan Ramadan. Antum pengen nanti bulan Ramadan puasanya 100 hari. Kan biasanya cuma 30 hari toh. Bisa antum dapat pahala puasa 1000 hari aja bisa. Caranya gimana? Undang 1000 orang. Terus jak buka bersama. Nabi mengatakan man aftara yauman, ini man fattara shaiman yauman. Siapa yang memberi buka satu orang yang puasa di hari di bulan Ramadan, fakana lahu ajrun shaimuhu, maka baginya mendapat pahala puasa full dari orang yang dia kasih buka itu tadi. Insyaallah ya toh. Makanya orang-orang Arab itu bulan Ramadan wes jor-joran sedekahnya itu ora terima nggo kiriman nasi bungkus kontainer truknya langsung dom-dom nyo. Antum nek bulan Ramadan di tanah suci itu masih bingung le nolak rezeki tenan. Wis ngalami aku, bingung tenan iki. Mangan opo ngono wis masih masyaallah nikmat sekali kayak gitu itu. Wes pokoknya enggak usah deman-eman kaitan dengan rezeki, kaitan dengan duit. Ketika kita bagi tidak akan berkurang, bertambah. Itu resmi nanti menjadi milik antum. Duit yang antum serahkan kepada Allah itu resmi menjadi milik antum. Tapi yang antum simpen itu hilang. Antum pengen toh duitnya itu kekal menjadi milik kita. Ini toh, caranya gampang, serahkan pada Allah. Rezeki itu cuman yang antum makan, antum gunakan, sama antum sedekahkan. Nek dimakan jadi kotoran, digunakan jadi sampah. Disedekahkan itu yang menjadi milik kita. Apa meneh duwite akeh kok dipangan ora, digunakake ora, disedekahke ora. Alah kuwi dia capek-capek kejar dunia, ngelompok-ngelompoki duit, kumpul-kumpulke duit, pergi pagi pulang sore, cari dapat, tempulke dapat lagi, dikareti dapat lagi, disimpen dapat lagi, leboke brankas dapat lagi, dapat cuman dihitung, tumpuk, digabungke, dihimpun dapat lagi, mati ya wis rugi to kuwi. Urip pisan lho Pak, duit-duit kok ora teko Mekah, rugi kaya ngono kuwi. Wong Indonesia 13.000 pulau kok yang nggur mulek kaya nang Magetan. Ora ngerti dunia luar, ora pernah numpak pesawat, ora pernah turu nang hotel, maksudnya hotelnya yo nang Mekah kono. Salat dan nggur madhep ngulon wae. Mbok sekali-kali ki madhep ngalor, madhep ngetan. Carane pripun? Ya ning Mekah. Iku iso madhep ngetan, madhep ngulon, madhep ngidul. Sing penting madhep Ka'bah ngono iso madhep sak madhep-madhepe. Sing penting ora madhep munggah karo madhep ngisor. Enak itu. Coba tur antum nek ngerti Pak, pahalanya itu nih ya Allah 1 hari di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 hari di masjid sini ini masjid ini. Padahal masjid ini dibanding di rumah 27 kali lipat. Antum sholat neng omah karo sholat neng masjid kene iki, masjid Takeran ngene iki ya toh, itu pahalane gede neng masjid 27 kali lipat. Jenengan sholat neng omah 17 tahun karo neng masjid setahun iki pahalane gede neng masjid setahun. Apa meneh kuwi nek Masjidil Haram neng kono sedina kata Nabi as-sholatu fil Masjidil Haram kami'atu alfi rakaatin ala masjidin ghairi, seperti sholat 100.000 rakaat dibanding masjid yang lain. Berarti neng kono sedina padha 100.000 dina. 100.000 dina ki nek dikuruske tahun dadi 221 tahun. Berarti teng mriku misale 10 dina padha 2.200 pirong tahun kuwi wis masyaallah. Kaya ngono kok duit nggur simpen rugi.
sapi ini barang didol dibanding ngaret kira kosor-kosor nggo kenikmatan urip pisan apa meneh pun sepuh-sepuh ngeten iki arep nunggu apa coba? Nunggu napa? Kita itu hidup, kata Nabi tinggal nunggu 3 panggilan Allah Ta'ala di dunia cuma 3. Kata Ibnul Qayyim panggilan Allah pertama panggilan sholat, ini atau hayal sholat hayal falah. Yang kedua panggilan haji ke tanah suci. Yang ketiga panggilan mati. Berarti hidup itu karek nunggu adzan, nunggu daftar haji, sama nunggu mati. Ha kok yang ngono kok golek duit wae apa meneh wis 50 tahun kok malah mipik. Terus ngutangnya nganggo leasing. Leh. Terus kapan penake 50 tahun sik mikir setoran ae. Aduh, nek 50 tahun wis karek menikmati hasil nang masjid, tenguk-tenguk ngopi, nunggu adzan ke masjid. Nek hidup kok enggak ada pikiran untuk ibadah, enggak ada pikiran sedekah, enggak ada pikiran untuk baca Quran. Kata Allah Ta'ala itu nanti mati belas ora dianggap oleh Allah Ta'ala. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakan Allah itu betul-betul belas orang gagas, orang anggap antum itu sebagai manusia. Laula du'aukum, andai kata bukan karena ibadahmu, kata Allah, Mas, andai kata bukan karena ibadahmu, antum itu enggak dianggap. Sama binatang aja lebih mulia binatang loh Pak. Antum tonton, manusia kalau nggak kenal ibadah, nggak pernah kenal Quran, nggak pernah kenal sholat, itu apa bedanya dengan binatang? Cuma makan, seneng-seneng, turuti syahwat. Kayak orang kafir itu loh, kerjaannya cuma ya tamatta'un wa yakulun, makan-makan, seneng-seneng, kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak. Saya pernah tugas dakwah di daerah pedalaman suku Togotil di daerah mana itu, daerah apa namanya, dekat Papua, pokoknya daerah Maluku. Di situ ada satu suku pedalaman, rumahnya ya jelek banget, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, namanya pedalaman nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada kulkas, listriknya nggak ada. Itu akhirnya saya masuk rumahnya, ya Allah, dalam rumah itu kan nggak ada dipan, nggak ada apa-apa, itu binatang yang masuk di situ, dia ngingu bebek, ada kambing, ada anjing, ada babi, ada apa-apa masuk semuanya. Ya punya sapi juga, tapi semua binatang jorok-jorok ya masuk di situ. Dia tidur di bawah sama binatangnya. Binatangnya nggak pakai baju, nggak pakai celana, dia ya nggak pakai baju. Terus saya bayangkan, ya Allah, iki menungso loh, kok orang di martabat kok yang menunggu. Itu betul, orang itu kalau nggak kenal ibadah, nggak ada nilainya Pak. Makanya nikmat tertinggi dalam hidup itu apa? Nikmat iman, nikmat Islam itu usulun nikmat. Nek nggur duit, mobil, rumah, ku wong kafir dikeki lho kuwi. Orang kafir duwe mobil, orang kafir duwe omah. Lah nek nggur kaya ngono ki, apa bedanya dengan mereka? Tapi iman itu loh, ya toh yang membuat kita bermartabat, enggak kayak binatang tadi. Terus iman itu yang bikin hidup itu kenapa jadi nikmat paling inti? Karena ibadah, keimanan itu menjadikan kita, ya toh, itu menyikapi hidup itu apik kabeh. Kan gini Pak, ini hidup itu ya, itu kan enek seneng karo ora seneng, enek apik karo ora apik, gitu. Itu nggak berlaku kanggone orang beriman kabeh apik. Ada nggak sih nggak baik bagi orang beriman? Nah orang kafir, nah sehat apik, loro stres, bunuh diri. Nah pas sugih wis seneng kemaki, bahasan melarat, depresi, ra iso guyu. Tapi nek orang beriman kaya, sehat, dia bersyukur. Ketika sedih, ketika miskin, dia tetap bersabar. Dua-duanya baik. Makanya gumun ke orang mukmin itu makhluk ajaib. Ingkana amruhu khairun kullu. Semua yang menimpa dia menjadi kebaikan. Inna sabahu sakara fakana khairul lahu. Kalau mendapat kelapangan dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa inna sabahu darok sabaro fakana khairul lahu. Kalau kena musibah kesulitan dia sabar dan itu baik untuk dia. Nah ini makanya yang kedua Pak. Pokoknya yang kedua ini sedekah, nggak usah deman-deman pokoknya. Saya pengen ilustrasi ini biar bentuk semangat itu biar ya. Ngsume sedekah masalah kok ya pelit tetep pelit ngono ya. Apa meneh engko sak bare Ramadan tambah ra iso meneh. Ini misalnya tisu ini tak lempar Pak, kira-kira jenengan percaya enggak kalau itu nanti jatuh ke tanah, percaya enggak? Ini misalnya tak lempar gitu ya. Tak lempar kira-kira jatuh ke tanah, percaya enggak? Percaya toh? Ya orang nganggo dalil yang antum percaya loh. Itu rumus gravitasi ngono yang antum percaya. Itu tadi dalilnya Allah mengatakan man ja'a bi hasanatin falahu asru amsalihha. Siapa yang mau sedekah satu kali Allah ganti minimal 10 kali. Tuh yang kedua, saya cepatkan dulu, ini sudah selesai waktunya ini. Yang ketiga apa? Itikaf. Ini semua sahabat tidak pernah meninggalkan. Karena itikaf itu nanti ada malam Lailatul Qadar. Antum ngerti Lailatul Qadar, malam ketetapan. Qadar itu takdir, ketetapan.
Kan biasanya kalau di Quran itu terjemahnya malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan gitu toh. Padahal antum kalau baca tafsirnya Lailatul Qadar itu malam ketetapan. Apa yang ditetapkan? Ibnu Katsir menjelaskan dua, ketetapan takdir dirubah. Nek antum pas malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di bulan Ramadan dan hanya malam dan hanya 10 hari terakhir dan waktu-waktu ganjil, dan ganjilnya pun harus dikasih ancer-ancernya itu hanya sekitar kalau enggak 25, 27, 29. Halah, gampang no, ya toh. Mosok setahun 365 dino nggur dikasih ancer-ancer 1 bulan. 1 bulan aja wis dikai batas 10 hari terakhir. 10 hari terakhir aja dibatasi bengi tok. Tambah meneh bengi tok aja dibatasi sik ganjil-ganjil. Kan iso di goleki to, selikur apa 23 apa 17 apa selawe apa 29. Biasanya nek selikur arang-arang itu di polki nek setiap malam ke masjid dapat itu. Pas malam itu ketepaan antum berdoa, takdirnya dirubah loh Pak. Dirubah karena Allah merubah takdir itu di 5 tempat, dalam perut, kemudian termasuk juga ketika malam Lailatul Qadar. Itu. Nah, ketetapan pertama ketetapan takdir. Ketetapan yang kedua ketetapan pahala. Pahalanya pas saat itu ketetapannya beda. Nek misalnya antum ibadah di malam itu 1 malam sebanding dengan 30.000 malam. Ketetapannya begitu Pak. Catatane malaikat itu loh Pak. Antum ibadah semalam itu sebanding dengan 30.000 malam. Kan ayatnya 1000 bulan. Nek 1000 bulan ngono ki kan mosok hari malam kok bandingannya bulan kan ora matching toh. Sekarang digawe ben podo-podo dino semalam sebanding dengan 30.000 malam karena 1 bulan kita kalkulasi 30 hari. Berarti nek 30 hari dikalikan 1000 kan 30.000 hari ya toh. Berarti antum ibadah semalam sebanding dengan 30.000 malam. Nek dihitung tahun ketemunya sekitar 81 tahun. Nah, nek misalnya antum itu tiap tahun dapat ping 10 ngono wae ya toh, berarti umur antum bertambahnya 800 tahun, ngalahke Nabi Musa, ngalahke Nabi siapa itu umurnya yang 300 tahun. Wis Masya Allah, itu keunggulan umat Nabi Muhammad Pak. Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Kayak antum itu kata Nabi sekitar 60 atau 70 tahun. Karena akmaru dari umri umati mabaina sitin ila sab'in. Gitu kata Nabi, 60 atau 70. Itu kepotong balita sebelum balik 10 tahun, kepotong tidur 20 tahun, kepotong ketiduran setahun, kepotong glidik sehari 8 jam ya 20 tahun, kepotong nonton TV karambol gaple sekak ngopi berang tahun. Nah terus ibadahnya tuh berapa tahun? Misalnya ibadah efektif 5 tahun. Nah 5 tahun nek dikrus ke akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia kan. Berarti nek misalnya sehari itu 24 jam, berarti 1000 dibagi 24 ketemunya 1 jam di akhirat. 60 tahun di dunia itu ketemunya cuma 1,5 jam. Nah, berarti nek umur antum ibadah 5 tahun gitu ya toh. Itu nek dikurus ke akhirat berapa menit. Nah, terus antum pengen masuk surga nggur ngandalke ibadah pirang menit ki mau. Kok aneh-aneh. Wong mbah saya aja pas kemarin belum meninggal itu ngarit itu umur 60 tahun wis ngarit wae ngono ya toh. Mbah mbok leren to mbah. Jane golek napa ya sok nek tuwa ben penak le ngono kuwi. Wis tuwek kok ya jarene nek tuwa ben penak. Le ngarit awit umur pinten mbah? Umur 15 tahun dia wis ngarit. Sampai umur 50 tahun sik nyambut gawe wae jarene sok tuwa ben penak. Lah pengen penak di masa tua 5 tahun, le rekoso 50 tahun. Ini to coba. Antum neng donya pengen jadi dokter 10 tahun, itu le sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah jurusan itu wis berapa tahun itu. Ngono ki ora langsung jadi dokter. Lah antum pengen penak di akhirat yang miliatan tahun, terus rekosone berapa tahun di dunia? Aku yang ngono kon rekoso ora gelem. Makanya ini peluang ya toh, mumpung kita diberi kehidupan itu jangan sampai disia-siakan. Bulan Ramadan lho Pak. Lah kok ora itikaf ki jan rugi tenan itu. Terus arep ngopo? Golek apa ning donya? Jane uripe arep ngopo? Apa nggur pergi pagi pulang sore golek duit dapat disimpen dinikmati ora diopo ora. Terus mati tadi itu ada neraka khusus Pak untuk orang-orang kayak gitu itu yang hidupnya itu hanya sekedar melumpuk duit, nyimpen duit terus nggak mau beramal soleh itu nerakanya khusus, neraka spesial namanya khutomah. Kenapa? Khutomah itu ayatnya alladzi jama'a malan wa addadah. Kerjaannya cuma ngelumpuk duit, gabung duit, simpen pareti, ngelumpuki buang, terus bari kuwi apa? Dihitung, ora dinikmati, dihitung. Terus mati tadi.
itu siksaannya juga khusus. Gimana siksaannya? Mereka diikat dengan tiang yang menyala, terus nanti dikubur, disiapi setrika. Setrikanya itu dari duit yang dia simpen. Karena Allah mengatakan fatuk wa biajibahum wa junubum wa tuhurum, akan disetrika wajah punggung mereka itu. Terus Allah mengatakan hada, nih duitmu ini, maka nastum, nih setrika ini, maka nastum, apa-apa yang kamu simpen li anfusikum, untuk diri kamu itu. Jadi duit yang kamu simpen itu tidak disedekahkan di jalan Allah Ta'ala, diadeki setrika. Dalam surat At-Taubah itu terus Allah mengatakan hada, setrika ini, maka nastum li anfusikum, apa-apa yang kamu simpen untuk diri kamu sendiri itu. Nah, kok rugi? Nah, aku dari duit yang tak dum-dum kayak sampai lihat ngono sak juta ide ngono ki. Saya ibu-ibu saya ambil ngono 2 juta, saya nggawa anak-anak yo 3 juta. Ki opo duit tok disimpen-simpen salali nek mati dinikmati orang lain. Saya pas kemarin ke Balikpapan itu sebelum pandemi. Ya, itu pas dijemput petugas yang jemput di bandara itu, di Spinggan itu, melewati kebun sawit panjang sekali, terus melewati ruko-ruko, ada 25 ruko itu 1 orang loh Pak. Yo sugiye gue deh. Tapi kemarin sudah meninggal. Meninggal. Ya, anaknya 1 di Jakarta aja nggak pulang. Oke, kisruh Pak gue. Ya Allah, kisruh. Terus ini aset segitu banyak sampai ruko 25, itu anaknya nggak ngurusi, nggak tahu itu istrinya aja nggak ngerti kalau punya ruko di sini mungkin. Nah, terus apa sih ngurusi? Ya mungkin karyawannya. Oh, kui on kui wong kui bodoh. Kenapa? Nah, duit segitu banyak ditinggal kabeh. Nah, terus neng akhirat tuh yang dia bawa ke dia itu dia bikin masjid enggak. Terus sebagian kecil yang di ke jariah ada enggak ada. Oh, kui bodoh banget itu, ditinggal kabeh dia. Ya, makanya orang yang cerdas itu enggak gitu. Duitnya jangan ditinggal semua di dunia, tapi dia bawa ke akhirat. Baik gitu ya. Jadi amalan-amalan pokoknya sedekah, istighfar, kemudian itikaf, kemudian baca Quran. Satu lagi namanya qiyamul lail, gantinya taraweh. Ini nanti teknisnya gitu biar gampang. Nek kira-kira antum taraweh di rumah kok nggak bisa, mendingan ke masjid. Nabi ngasih tahu gini, ini penting banget ini. Saya itu baru ngerti hadis ini dapat dari Ustaz Abu Umar. Itu ternyata untuk ibu-ibu timbangan yang kok repot neng omah tahajud dhewe bengi rekoso renek sik ngimami, bariku taraweh dhewe neng omah, tambah lagi sik mikir masak, ribet gitu ya. Antum ke masjid aja, ibu-ibu ke masjid itu ya, antum sholat bareng imam sampai bubar, nggak bolos gitu maksudnya. Nabi mengatakan dia ditulis sholat seperti semalam suntuk. Nabi mengatakan man sholla ma'al imam hatta insorofa, siapa yang sholatnya bisa bareng dengan imam berjamaah di masjid, kutibat lahu qiyamul lailah, maka dia ditulis seperti sholat semalam suntuk. Wah, bojoku ndek ben ra tau nang masjid ngono ki, wis mendingan timbangane ngaku susah kowe sik nggugah aku, baru kowe sik masak, bariku urung tarawih lo ribet kaya ngono. Mendingan tarawih bareng aku wis ngisi ku mana-mana tak jak sisan ya to. Oh, iku malah seneng duwe suasana baru, kemudian keadaan baru. Biasanya emosinan dadi ora gara-gara ngono ki. Mang wong wedok nek kurang piknik ki asline nesunan, terus ngalamunan ngono ki. Nek kurang piknik ya ngono kuwi, gampang emosi wae. Mbosan tak jak tarawih keliling-keliling ngono kuwi. Masya Allah, itu selain gampang pahalanya itu loh seperti sholat semalam suntuk. Terus nek bareng imam sekarang kan pendek-pendek, imamnya kayak dulu. Antum nek sholat zaman Nabi Pak, sik ngimami Nabi pas malam 17. Ini ada riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi Rasulullah SAW itu ngimami qiyamul lail ketika tarawih witirnya saja. Ini witirnya saja itu pas malam 27. Itu yang diprediksi sebagai malam Lailatul Qadar. Itu antum ngerti, witirnya Nabi kan 3 rakaat. Rakaat pertama apa? Al-Baqarah. Rakaat kedua apa? Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Pirang juz wi coba misalnya itu ngimami neng takeran ngono wis semaput no mulai kabeh no. Oh ngimami nggur kulhu ngono wis. Nek sik watuk dadak, nek sik ngono kuwi wis imam wis pendek-pendek lho digawe suwak. Imame sekitar kene kan yo pendek-pendek to. Wong Al-Baqarah ya ora hafal salali. Ali Imran ya ora hafal. Wis sak rakaat to Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Nabi begitu. Coba nek antum bareng sama Nabi seperti sholat semalam suntuk itu ya wajar. Nah, nek sekarang imam sholat bareng imam lho penake kaya ngono. Imamnya cepet sekarang ini. Awang bar. Rampung.
sholat itu semalam suntuk, habis itu bisa tadarusan, wah masya Allah ya tak? Itu makanya sebagai penutup saya sampaikan ini hal-hal yang nanti menghancurkan Ramadan, ya pencuri waktu kita, yang membuat kita jadi nggak bisa ibadah, nggak bisa baca Quran. Itu pertama. Ini saya nukilkan nasihatnya Syekh Sudais. Syekh Sudais itu mengatakan, ya toh, ini Imam Masjidil Haram itu, beliau mengatakan ketika bulan Ramadan itu 3 yang mencuri waktu kita, penghancur amalan bulan Ramadan dan yang menghabiskan waktu kita. Apa itu? Yang pertama adalah al-hatif. Hatif ini al-medsosu, ya toh. Al-medsosu itu isinya ada khamsatul asya, al-twitteru, terus yang kedua al-facebooku, yang ketiga al-instalgramu, yang keempat al-youtubu, yang kelima al-whatsappu, apa ya, 5 pokoknya sana kuwi ya, 5 ku